jurnalistik asik. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap ngena mengenai isu-isu kampus dan dunia mahasiswa. Oke. Di episode kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu pemilihan calon presiden dan wakil presiden Universitas Putra Bangsa untuk periode 2025-2026. Pastinya teman-teman juga lagi banyak nih lihat dinamika, kampanye, dan obrolan-obrolan seru mengenai pemilihan ini. Oke, untuk hari ini saya nggak sendirian nih. Saya sudah kehadiran dua narasumber yang penting banget untuk ngebahas ini langsung dari sudut pandang mereka. Ya, yang pertamanya ada Mas Danang Saputra dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UPB 2025. Halo Mas Danang. Hai. Selamat datang di Ojustik. Mas Danang boleh perkenalan sedikit nih mengenai jurusan ataupun angkatan Mas Danang dan apa yang membuat Mas Danang tertarik untuk menjadi Ketua KPU tahun ini? Oke, halo semua, kenalin aku Danang Saputra dari Prodi Manajemen semester 3. Aku tertarik sama KPUM karena ingin belajar politik. Oke, ya. Terima kasih Mas Danang. Untuk selanjutnya kita juga ada Mbak Septriana Aulia atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Aul, yaitu Presiden BEM UPB periode 2004-2025 yang masih menjabat sampai saat ini. Mbak Aul, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Terima Kasih Ditanya. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah. Mbak Aul, boleh ceritakan sedikit nih tentang perjalanan Mbak Aul dari awal terpilih sampai sekarang dan apa perasaan Mbak Aul melihat masa kepemimpinan yang akan berakhir? Ya, perjalanan saya dimulai sejak pencalonan, di mana saya menginginkan untuk maju sebagai calon presiden mahasiswa periode 2024-2025 karena saya rasa ketika saya mengkritisi suatu sistem, ketika saya menginginkan suatu perubahan, ya caranya adalah tidak mengkritisi saja, tetapi saya bergerak masuk ke dalam sistem tersebut dan menciptakan sistem seperti yang kita inginkan. Nah, sistem seperti apa yang saya inginkan? Tentunya adalah satu, yang transparan, yang adaptif, kemudian yang berintegritas seperti itu. Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri saya sebagai presiden mahasiswa yang pada waktu itu sebetulnya saya tidak terlalu yakin karena ini kampus yang cukup besar bagi saya dan saya rasa kapasitas saya apakah memungkinkan ya untuk saya sebagai presiden gitu. Tapi ternyata ya takdir Allah itu adalah yang terbaik, bahwa Tuhan itu akan memberikan amanah ya kepada orang yang memang tepat kayak gitu ya, mungkin itu kayak gitu kan. Dan akhirnya Allah mentakdirkan saya untuk menjadi presiden mahasiswa. Nah, perjalanannya tidak cukup sampai di situ, kemudian rasa senang tapi juga agak berat ketika saya terpilih karena tanggung jawab 1 tahun itu luar biasa beratnya. Saya menggendong mahasiswa yang di situ saya memposisikan diri saya tidak hanya sebagai pemimpin, tapi bagi saya presiden mahasiswa adalah pelayan untuk mahasiswa. Saya harus siap menampung aspirasi dari mahasiswa dan tentunya tidak hanya menampung saja, tapi merealisasikan apa yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, perjalanannya itu cukup panjang ya, 1 tahun itu terasa lama karena memang dinamikanya itu sangat luar biasa begitu. Kemudian terkait dengan kepemimpinan yang akan berakhir kayak gitu kan. Ya ada rasa senang, ada rasa sedih. Sedihnya itu ketika teringat kenangan-kenangan yang di BEM. Bahkan saya kayak gini, aduh kalau nanti saya sudah selesai, kira-kira nanti saya mau kemana ya kayak gitu. Karena memang 2 tahun ini pulang kelas saya ke BEM, main pulangnya ke BEM itu dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi baru pulang ke rumah. Itu saya jadi kayak jadi sedihnya di situ. Tapi saya juga bahagia karena wah berarti udah muncul calon pemimpin baru nih yang tentunya insya Allah lebih kompeten dari saya, lebih baik dari saya, dan regenerasi itu sangat perlu sekali. Kayak gitu sangat perlu sekali. Bahkan sempat ada rumor-rumor bahwa maju lagi kayak gitu kan. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang sehat ya. Itu tidak sehat.
kepemimpinan yang sehat adalah yang sesuai dengan porsinya. Kalau porsi Presma 1 tahun ya udah 1 tahun, udah cukup kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Ya, menarik banget nih buat pengalaman dari Mbak Aul. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti nih. Buat Mas Danang sebagai Ketua KPUM pasti banyak yang penasaran nih. Bisa dijelaskan detail dari bagaimana alur dan mekanisme pemilihan Capresma dan Cawapresma tahun ini dan tahapan apa yang sudah berjalan dan yang akan berjalan? Oke, untuk alurnya kita mulai dari pendaftaran, yang kedua ada pemberkasan, yang ketiga ada kampanye, pengundian nomor dulu, terus setelah itu ada kampanye, setelah kampanye ada debat, dan terakhir ada pemilihan dan pemungutan suara. Untuk yang sudah berjalan itu kita sudah memulai dari pendaftaran, pengumpulan berkas, pengundian nomor, kampanye dan juga debat. Untuk acara yang akan datang itu ada debat sama pemilihan ya. Untuk waktunya sendiri kapan nih Mas buat pemilihannya? Oke, untuk waktunya itu kita ada perubahan. Jadi kemarin yang awalnya ada di tanggal 11, terus kita ganti jadi tanggal 9 di hari Selasa. Pertimbangan kita itu adalah untuk memaksimalkan suara dari mahasiswa, karena mungkin ada yang dari semester 3 sama semester 5 itu di hari Kamisnya banyak yang libur. Jadi kita ubah ke hari Selasa karena mungkin mahasiswa berangkat buat nyoblos sekalian. Oke, jadi pertimbangannya itu lebih banyak yang berangkat di hari Selasanya. Menarik sekali nih dari penjelasan Mas Danang tadi, kita bisa lihat ya bahwa prosesnya itu cukup kompleks dan terstruktur. Nah, buat Mbak Aul nih sebagai Presiden BEM periode sekarang, bagaimana pandangan Mbak Aul tentang atmosfer tahun ini buat pemilihannya? Lebih seru atau justru lebih menantang dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, oke, terkait dengan atmosfer pemilu raya ya pada tahun ini, saya rasa ini udah cukup hidup untuk politik kampusnya, karena memang ya sudah ada sebagaimana politik lah kayak gitu kan ya. Tetapi saya rasa dari pandangan saya bahwa untuk antusias dari pemilih atau dari mahasiswa sekarang agak menurun ketika dilihat dari kemarin debat. Tapi saya juga masih belum tahu terkait besok pencoblosannya, karena kita kan juga belum melaksanakan. Tapi kemarin debat itu antusiasmenya agak berkurang ya, karena dulu waktu saya itu penonton itu sampai belakang. Ya, benar-benar sampai belakang. Kalau kemarin itu depan kosong, belakang kosong, yang ada tengah kayak gitu. Jadi agak kurang gitu. Makanya sebenarnya ini adalah momen kita ya untuk belajar berdemokrasi kayak gitu kan, seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Joko kayak gitu. Karena di UPB ini kan masih benar-benar demokrasi yang murni ya, tidak ada money politik dan lain sebagainya. Seharusnya ini sebagai ruang untuk kita belajar ini loh politik yang sesungguhnya, bagaimana kita memaparkan visi misi untuk menilai apakah kita itu pantas sebagai presiden atau wakil presiden mahasiswa kayak gitu. Karena ketika kita melihat politik saat ini, politik yang sesungguhnya politik itu kan sudah sangat berbeda sekali kayak gitu. Menarik banget nih. Nah, dari buat Mas Danang sendiri, dari tadi kan kita bicara tentang mekanisme dan prosedur. Tapi saya penasaran nih dengan sisi humannya. Dari kacamata KPUM sendiri, gimana nih suasana dan dinamika yang kalian rasakan di lapangan? Pasti setiap tahunnya tuh ada tantangannya tersendiri. Oke. Dari saya sendiri itu jujurnya seperti kurang banget lah ya, karena berhubung kemarin kita menyelenggarakan ini dari awal itu karena ada tertabrak sama jadwal tes dan juga libur. Jadi kayak atmosfer dari politiknya itu sama sekali nggak ada. Berarti dari beberapa pola yang berulang dari tahun ke tahun gitu ya. Mas Danang, dari pengalaman KPU sendiri, tahapan mana yang menurut Mas Danang tuh paling krusial, dan untuk menjaga pemilihan tetap bersih dan adil, langkah konkret apa yang sudah dilakukan dari KPU? Tadi yang paling krusial ya, yang paling krusial itu ada di debat, karena dari debat kan kita bisa melihat gimana para calon presma dan wapresmanya untuk memaparkan visi misi dan juga gimana mereka menanggapi kasus yang ada gitu kan. Oke ya.
Untuk Mbak Aul sendiri nih, flashback ke tahun yang waktu Mbak Aul maju dulu. Hal paling berat apa yang Mbak rasakan selama masa pemilihan? Dan apakah Mbak melihat tantangan serupa yang terjadi tahun ini? Kalau hal yang paling berat itu tentunya mencari orang yang mau memilih saya. Itu sesuatu yang sangat berat ya. Mungkin kalau kita debat kampanye itu kita bisa belajar. Oh nanti debat kayak gini, ini nanti temanya ini. Tapi kalau soal mencari orang yang mau memilih saya, apalagi dengan kapasitas yang diri saya sendiri masih meragukan, apakah mereka mau memilih saya kayak gitu kan. Dan ya itu paling sulit ya menurut saya, mencari orang yang mau memilih saya kayak gitu kan, meyakinkan orang supaya mereka mau datang ke pemilihan kayak gitu. Karena apa? Kita ngajak mahasiswa aja untuk datang ke pemilihan itu sulitnya udah luar biasa. Ya nggak, KPM sulitnya luar biasa buat konten dan lain sebagainya. Sedangkan saya tidak hanya nyuruh mahasiswa, ngajak mahasiswa untuk datang ke pemilihan, tapi bagaimana caranya mahasiswa itu memilih saya kayak gitu kan. Mau memilih saya itu menurut saya yang paling berat ya di situ. Lebih ke gimana cara mereka percaya untuk memilih gitu ya. Betul. Buat sekarang kita bisa bicara tentang kandidatnya nih. Untuk tahun ini kan ada 2 pasangan yang mencalonkan diri kan. Dalam proses verifikasinya ini, apa kriteria ataupun indikator yang paling krusial sehingga mereka dinyatakan layak untuk maju? Kita sudah menentukan sesuai undang-undang ya, dari untuk presma, capresma dan wapres namanya. Kalau dari capresmanya itu mereka harus sudah 1 periode di BEM dan juga memiliki nilai IPK 3,5. Kalau mereka tidak mempunyai 2 kriteria itu tidak lolos untuk calon presma. Kalau untuk wapresmanya itu hanya minimal itu menjabat sebagai struktur organisasi di UKM. Jadi mereka berdua udah memenuhi syarat itu sehingga bisa maju. Ya buat Mbak Aul, 2 pasangan ini kan ada ciri khasnya masing-masing nih dan ada pendekatannya masing-masing. Kalau dari pengalaman Mbak Aul sebagai presma, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki seorang pemimpin BEM? Ya, seorang pemimpin BEM harus seperti apa? Kalau melihat dari 01 atau 02 yang sekarang saya tidak bisa menyampaikan ya, nanti takut keberpihakan ya gitu ya. Nah, melihat dari saya, tentu satu kita harus bisa ngomong. Sekarang kayak gini, kita ngajak orang buat nyuruh milih kita, tapi kita nggak bisa menyampaikan dengan baik. Wah itu sangat bahaya itu, kayak gitu. Itu yang pertama, public speaking. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kompetensi dari kita. Jadi kita nggak cuma ayo kamu milih kayak gitu kan, tapi kita juga udah ya ada pengalaman lah, udah ya agak belajar sedikit terkait dengan kepemimpinan harus seperti apa, dan tentunya harus punya ilmu tentang kepemimpinan itu. Terus sebagai presma itu ya kita harus bisa mengatur emosi ya, walaupun ya kadang emosi itu menjadi sifat bawaan, dan saya pun menyadari itu, apalagi dengan muka saya yang seperti ini. Kadang kalau orang nggak kenal itu aduh presmanya sombong temen gitu kan, judes itu yang memang saya sering dengar. Saya cuma kayak gini, karena kamu belum pernah diskusi saja dengan saya, kalau sudah pernah itu berbeda. Bahkan dulu mungkin ini juga takut sama saya, ini takut, tapi beberapa kali kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata Mbak Aul nggak sejutek itu ya gitu. Karena enak diajak ngobrol. Iya, karena itu memang udah bawaan saya. Nah itu sesuatu yang menurut saya itu negatif ya dari diri seorang presma ya kan. Karena presma itu sebenarnya harus bisa ramah, bisa say hello kayak gitu. Tapi karena memang bawaan saya yang seperti itu jadi agak menghambat ya. Ya kayak gitu. Tapi kalau calon yang sekarang baik itu 01 atau 02, saya rasa orangnya memang udah ramah-ramah gitu kan. Berbeda dengan saya memang jutek kayak gitu. Apalagi kalau orasi selalu bilang hidup mahasiswa kayak gitu kan, agak sesuatu yang masih di UPB itu kayak duke mesti ditemani kayak gitu kan, hidup-hidup gitu. Karena memang untuk sebelum-sebelumnya kan politik di UPB ini masih agak belum seperti yang di luar-luar gitu kan. Nah memang tujuan saya juga, saya kepengen ayolah kita hidupkan politik yang ada di
kampus ya itu, karena bagi saya kampus ini adalah ruang kita untuk berpolitik kayak gitu. Kita perlu belajar karena mau tidak mau nanti setelah kita lulus ya kita harus berpolitik kayak gitu, kita harus berpolitik. Nah tapi kan ngomong soal politik di UPB itu masih kayak politik itu kotor dan lain sebagainya, padahal ada yang perlu kita ingat, kita makan pun itu adalah produk politik. Dalam artian apa yang menentukan dari beras itu adalah politik. Lalu nanti ketika kita tidak belajar berpolitik, ya bagaimana kayak gitu kan, bagaimana kedepannya. Teman-teman pun sudah bisa melihat kan kondisi yang seperti sekarang kayak gitu kan, akibat ya kayak gitulah ya, politik yang seperti itu mengakibatkan masyarakat menjadi apa kayak gitu. Nah di sini kita belajar di UPB berpolitik yang baik dan benar berpolitik yang baik dan benar yang nanti harapannya kita sebagai calon pemimpin di masa depan, kita sebagai kontrol sosial, kita bisa menggunakan yang sekarang kita pelajari untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Nah, kalau buat isu nih mengenai isu terbesar yang harus menjadi fokus Presma dan Mbak Presma berikutnya apa nih dari Mbak Aul sendiri, PR terbesar di kampus ini? Ya tadi kan udah disebutkan kayak banyak mahasiswa yang masih kurang tertarik ke politik gitu. Menurut Mbak isunya tuh gimana? Isu yang soal apa dulu nih? Soalnya isu itu banyak ya sekarang. Isu yang bisa menjadi fokus Presma sama Presmanya gitu buat kedepannya di UPB itu gimana? Kalau buat fokusnya tentunya ya bagaimana terkait dengan pengembangan mahasiswa ya kayak gitu, kayak yang kemarin sempat menjadi perbincangan yang cukup menarik ketika debat, yaitu terkait dengan keterlibatan mahasiswa dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kemendikti ya. Nah, kenapa kita sebagai seorang mahasiswa kita pun harus ikut, karena itu adalah agenda yang cukup bergengsi ya kayak gitu. Dan itu memang membuat upgrade juga, baik itu nanti untuk akreditasi kampus ataupun untuk diri mahasiswa tersebut kayak gitu. Nah itu yang memang perlu menjadi fokus untuk Presma selanjutnya. Yang pertama terkait dengan keaktifan mahasiswa. Karena apa? Di kampus kita itu bahwa mahasiswa aktif itu bukan karena kemauan, tapi rata-rata adalah karena keterpaksaan. Contoh ikut UKM karena KIPK, wajib harus laporan. Nah itu sesuatu yang harus diperbaiki kayak gitu. Kemudian yang kedua, mendaftar PKM, PPK Ormawa karena KIP kayak gitu. Akhirnya apa? Tidak maksimal. Makanya kemarin ketika dibahas kenapa di UPB itu tidak lolos, banyak yang tidak lolos, bahkan teman tidak lolos karena apa? Tidak ada kemauan. Berbeda sekali dengan kampus-kampus yang lainnya kayak gitu. Karena apa? Dari hasil analisis ya, dari pandangan saya, beberapa kali kan saya juga sempat bertanya-tanya dengan teman-teman saya dari kampus luar Kebumen ya utamanya, yang memang mereka banyak lolos baik itu PKM atau PPK. Ternyata apa? Idenya, ide yang menarik, yang benar-benar itu belum ada dan tentunya yang memiliki dampak positif itu. Dan kemarin saya juga sempat ingin membuktikan kayak gitu kan, ingin membuktikan bahwa karena dasar kemauan kita bisa lolos. Nah kemarin juga saya sempat ikut FLC ya, Indonesia Future Leaders Camp, di mana itu adalah pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Dan karena Kebumen itu masuknya Jawa Tengah ya, jadi regional 4. Nah di situ syaratnya adalah seleksi ISAI. Sedangkan saya itu sama sekali tidak ada pengalaman membuat desain. Tapi karena memang saya benar-benar mau atas kemauan, akhirnya saya buat desain walaupun ya dengan sedikit bantuan AI ya. Nah, tapi karena kemauan, nah desain itu terkait dengan historis kepemimpinan, dan kepemimpinan saya belum yang sebegitunya, masih jauh dengan kata pemimpin lah ya kalau menurut saya. Tapi karena saya mau, akhirnya saya mengusahakan, saya membuat desain itu 4 hari, pagi malam, di sela-sela saya mengerjakan skripsi. Nah karena saya kemauan dan alhamdulillah lolos. Dan saya rasa itu sebenarnya hoki, tapi setelah dipikirkan lagi kayaknya nggak ada seleksi yang hoki sih, tetap lewat proses kayak gitu kan. Tapi itu atas dasar kemauan, atas dasar semangat. Berbeda seperti dulu saya mengikuti PKM.
Nah itu salah satunya juga penyakit yang menderita saya ikut PKM karena keterpaksaan juga, akhirnya tidak lolos. Berbeda dengan FLC, saya ikut FLC karena kemauan saya untuk belajar kepemimpinan. Alhamdulillah lolos, walaupun itu agak kayak agak hayal ya, kurang masuk akal ya. Saya yang kapasitasnya itu masih kayak gini aja ikut seleksi nasional lolos 300, itu kan hanya 300 orang ya dari sekian ribu peminat pendaftar, kayak gitu kayak agak tidak masuk akal. Dan sampai sekarang pun saya kayak tidak percaya kok bisa lolos kayak gitu kan ya. Tapi itu karena semangat kita, karena keinginan kita, karena bukan keterpaksaan. Jadi kita mau mengusahakan yang semaksimal mungkin gitu. Nah itu yang perlu menjadi fokus, bagaimana supaya nantinya teman-teman mahasiswa mereka itu ikut PKM, PPK Ormawa itu karena memang minat, karena memang keinginan. Saya yakin itu peluang lolosnya akan lebih besar ya, karena ketika minat dan semangat mereka akan memikirkan yang semaksimal mungkin lah kayak gitu. Berbeda dengan keterpaksaan, yang penting sudah memulai, yang penting sudah bikin. Kalau buat Presma yang selanjutnya nih, buat periode besok yang akan yang terpilih gitu, menurut Mbak Au tuh harapan apa yang harus dibenahi gitu, kayak proker apa yang mungkin harus dilanjutkan dan dibenahi dari periode Mbak? Oke. Ya, terkait dengan proker yang harus dilanjutkan, saya sangat berharap proker-proker yang memiliki dampak positif kepada mahasiswa yang bisa menjadi jembatan mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya itu bisa dilanjutkan. Seperti kalau di program saya itu ada Suaraku, ada Ruang Suara, saya rasa itu perlu sekali untuk dilanjutkan dan diperbaiki lagi. Kemudian selain itu juga proker yang bersinggungan dengan masyarakat, yaitu seperti yang kemarin saya sempat singgung waktu saya sambutan kayak gitu kan. Karena kita di sini adalah mahasiswa, kita bukan siswa lagi. Kalau kita siswa mungkin bagaimana program kita berjalan kayak gitu kan, bagaimana kebaikan untuk internal organisasi. Tapi di sini kita adalah mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu adalah kontrol sosial, mahasiswa itu adalah calon pemimpin di masa depan. Yang tentunya ya program kita juga harus melihat keterdampakannya kepada lingkungan sekitar kayak gitu. Kayak contoh kemarin punya saya itu ada desa binaan kayak gitu. Nah saya harap untuk desa binaan ini tetap bisa berjalan lagi, dan saya harap juga untuk tahun depan bisa ke desa yang membutuhkan ya, desa di daerah-daerah pelosok kayak gitu kan, yang memang membutuhkan kehadiran kita, baik itu nanti untuk pelatihan pelatihan kewirausahaan, karena kita kan kampus ekonomi ya. Nah pelatihan kewirausahaan, pelatihan keorganisasian, ataupun mungkin hal-hal lain yang memang dari desa tersebut itu butuhkan gitu, ataupun pendidikan pun bisa, karena kita ada UKM English Club kayak gitu. Kemudian bisa terkait dengan PIKMA ya, terkait dengan kesehatan orang kayak gitu ya, kesehatan wanita kayak gitu. Terus juga yang lain mungkin jurnalistik, bagaimana cara public speaking dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ada Pofibet membuat video, foto untuk personal branding gitu. Karena sekarang ya era-era seperti itu, personal branding kalau dulu mungkin ini orang sombong kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang itu berbeda. Personal branding itu sesuatu yang sangat penting, apalagi untuk seorang mahasiswa. Sekarang kayak gini, kita mau dikenal orang, tapi orang nggak tahu kita, ya gimana kita mau dikenal, bagaimana kita mau mencapai apa yang kita inginkan. Berbeda ketika kita personal branding, kita menunjukkan kita punya kemampuan ini loh, kemampuan ini, akhirnya dilirik. Untuk sekarang pekerjaan pun melihat media sosialnya, dan pekerjaan itu sekarang melihat media sosialnya. Kemudian sekarang seleksi apa yang dilihat itu media sosialnya dulu, rekam jejaknya dia seperti apa. Makanya sekarang itu sangat penting sekali. Nah mungkin itu bisa untuk mengedukasi ya terkait dengan keterdampakan itu kayak gitu. Terus terkait dengan
perekonomian kayak gitu. Mengingat memang UMKM di Indonesia Kebumen ya, jangan terlalu jauh. Di Kebumen itu sudah cukup banyak dan orang-orang itu banyak yang minat sebenarnya terkait dengan dia membuka UMKM ya sebagai pelaku UMKM. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mereka itu minim terkait dengan ilmu ke UMKM-an. Contoh adalah terkait dengan digital. Sekarang kalau kita tidak bisa menggunakan platform digital, ya UMKM kita tidak bisa berkembang. Kan kayak gitu kan, tertinggal karena sekarang adalah eranya digitalisasi dan mau tidak mau kita harus bisa. Kalau nggak bisa ya udah belum pikat kayak gitu. Dan ini pun sudah terbukti tahun 2021 jumlah UMKM yang ada di Indonesia itu sekitar 52.000 dan di tahun 2022 itu menurun menjadi 48.000. Lalu angka 4.000-nya ini kemana? Nah, ketika kemarin saya sempat jalan-jalan ke pasar Temunggungan, di situ adalah apa? Yang mereka keluhkan adalah bahwa sekarang susah banget mencari pelanggan, sudah kalah dengan Shopee sama TikTok. Nah, mungkin itulah, itu sangat perlu sekali ya, apalagi untuk desa-desa tertinggal supaya desa tersebut itu ekonominya naik, supaya desa tersebut ekonominya tumbuh. Nah, itu saya harap bisa ke arah situ ya untuk mahasiswa dan untuk lingkungan sekitar. Berarti lebih fokus buat membantu masyarakat gitu ya, agar mereka terbantu dengan adanya mahasiswa. Ya betul, ya baik masyarakat ataupun mahasiswa gitu. Intinya proker-proker yang memang memiliki dampak yang positif dan dapat bermanfaat dan dapat dirasakan. Terima kasih Mbak Ul ya. Untuk selanjutnya kita bahas lagi tentang KPU nih, transparansi dan keadilan. Itu kan dua kata yang selalu menjadi sorotan pada saat pemilu. Nah, Mas Danang dari KPU sendiri, bagaimana kalian menjamin proses pemilihan tetap transparan dan adil? Oke, secara transparansi KPU sudah mencoba sebaik mungkin dengan memberikan informasi melalui media sosial. Teman-teman bisa follow media sosial KPUM juga ya. Di sana kita juga mengupload berita acara setiap agenda dari KPUM. Fokusnya, jadi apa yang sudah dijalani? Untuk keadilannya dari KPUM kemarin dari sesi debat juga kan sudah mencoba yang adil lah, gimana kita membagi sesi debatnya dari waktu. Oke, ya. Kalau dari sudut pandangnya Mbak Aul nih sebagai Presma, seberapa penting sih transparansi untuk menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan? Ya, kalau berbicara soal transparansi dan keadilan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena sedikit saja tidak transparan dan sedikit saja tidak adil itu merugikan orang kayak gitu kan, itu merugikan orang. Dan kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya adalah orang yang sangat menolak itu. Saya adalah orang yang sangat menolak ketidaktransparan dan ketidakadilan kayak gitu. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali gitu kan, apalagi sebagai seorang KPUM yang memang harus memposisikan dirinya itu di tengah-tengah antara 01 dan 02 gitu. Tapi saya rasa untuk KPUM tahun ini itu sudah cukup transparan dan adil ya, dengan menetapkan indikator-indikator yang memang sudah terpenuhi semua gitu kan. Yang cukup krusial ini kan yang di IPK 3,5 itu terlalu tinggi gitu kan, tapi memang kita perlu pemimpin yang tidak hanya soal pintar ngomong aja, tapi juga akademiknya berjalan, pemikirannya itu berjalan, itu baik. Cuma itu kadang yang menjadi polemik gitu kan, itu yang menjadi polemik di situ. Tapi ya untuk tahun ini saya rasa ketransparan dan keadilan itu sudah berjalan ya, sudah cukup baik kayak gitu. Ya. Jadi kalau buat Mas Danang boleh disampaikan kembali buat pendengar kita kapan jadwal kampanye, debat, kandidat, dan hari pemilihannya supaya teman-teman mahasiswa ini bisa catat waktu-waktunya dan bisa berpartisipasi di acara. Oke, teman-teman jangan lupa catat tanggalnya. Untuk kampanye itu ada di tanggal 28 November, debatnya ada di tanggal 3 Desember, serta pemilihannya ada di tanggal 9 Desember, tepatnya di hari Selasa. Oke, dinotat ya teman-teman pendengar, catat tanggalnya,
terus jangan ketinggalan buat memberikan suara yang ada. Sekarang kita bicara tentang partisipasi dari mahasiswanya untuk pemilihannya nih. Dari tanggapan Baul sendiri, antusiasme mahasiswa terhadap pemilihan tahun ini tuh gimana? Udah cukup tinggi atau masih harus didorong lagi? Kalau dari sudut pandang saya masih harus didorong lagi ya, dengan melihat debat kemarin yang bangkunya itu depan kosong, belakang kosong, yang terisi cuma tengah gitu kan. Itu masih sangat perlu sekali didorong. Ya ayolah kita sebagai mahasiswa luangkan sedikit waktu, paling 5 menit buat nyoblos, kita belajar berdemokrasi, kita belajar untuk peduli kayak gitu kan. Kita belajar untuk sadar bahwa politik itu penting, bahwa memilih pemimpin itu penting, karena apa yang akan menentukan ini bukan nasib kita ya, karena ini masih presiden mahasiswa gitu kan. Yang menentukan kampus kedepannya yaitu adalah pemimpin. Bagaimana kepala itu mengarahkan organ-organ tubuh yang lainnya kan gitu kan. Nah, di situ kita harus berpartisipasi, kita harus sadar, kita harus peduli. Kita sudah mendekati akhir perbincangan ini untuk hari ini. Mas Danang, harapan pribadi dari Mas Danang sendiri buat Ketua KPUM itu pemilihan tahun ini biar bisa dikenal oleh mahasiswa dan banyak yang mau memilih itu apa? Harapan saya ya kalau untuk dikenang ya yang baik-baiknya saja, yang buruknya itu ditinggal. Untuk harapan buat mahasiswa biar mau mengikuti pemilihan juga. Mengikuti pemilihan ya, apa ya? Ya kita sadar aja lah gimana tinggal demokrasi di kampus kita itu kan masih kecil. Jadi saya berharap mahasiswa sekarang meningkatkan literasi tentang demokrasi itu gimana. Jadi saya harap kalian besok meluangkan waktunya sejenak untuk memilih. Jangan lupa pokoknya buat gunakan hak suara kalian. Oke. Buat Mbak Au nih, buat yang masih menjabat untuk saat ini, menyaksikan pergantian kepemimpinan ini, harapan apa yang paling Mbak inginkan untuk penerus periode selanjutnya? Oke, untuk harapannya yang pertama tentunya Presma tahun depan saya sangat berharap sekali lebih baik dari saya dalam hal apapun kayak gitu. Pokoknya jangan sampai sama pun jangan. Saya harap bisa lebih baik lagi. Kenapa? Kampus ini semakin ke depan berjalannya waktu itu semakin baik, dan kita juga harus bisa mengikuti itu kayak gitu. Terus kembali lagi, saya ingin sekali perubahan yang ada di UPB dari mahasiswa ya, utamanya. Kalau dari kampus itu bukan wewenang saya, dari mahasiswa saya kepengen sekali mahasiswanya itu yang adaptif, yang semangat, kemudian tidak apatis kayak gitu. Karena apa ya, yang selalu ada dalam pikiran saya adalah mahasiswa itu mereka calon pemimpin masa depan. Mahasiswa itu adalah kontrol sosial, mahasiswa adalah agen perubahan. Nanti kalau mahasiswanya masih tidak pedulian, masih males-malesan, lalu nanti bagaimana ke depannya kan gitu. Nah, itu sangat sekali didorong oleh presiden mahasiswa ya, sosok pemimpin kayak gitu kan, itu sangat mempengaruhi sekali untuk meningkatkan semangat, rasa peduli kayak gitu. Dan saya pun sekarang sedikit-sedikit ya, gini contohnya hal sepele. Indonesia Raya kalau dulu kan yang duduk ya duduk kayak gitu kan, tapi itu buat pembelajaran kita ya. Nah kayak gini, kalau sekarang ada lagu Indonesia Raya, ada yang duduk, saya pasti langsung suruh kamu berdiri kayak gitu, kamu berdiri kayak gitu. Itu memang penting banget, itu hal kecil tapi itu penting kayak gitu kan. Memang kita harus semangat, kita tidak boleh apatis, karena dengan kita berdiri saat Indonesia Raya dan ikut menyanyikan, itu salah satu macam-macam bahwa kita itu berintegritas, kita itu tidak apatis kayak gitu sebagai orang Indonesia kayak gitu. Nah memang itu sangat penting sekali. Pemimpin itu menjadi apa ya, acuan, menjadi apa yang teman-teman lihat. Makanya tadi saya bilang bahwa kenegatifan saya adalah muka saya judes.
itu sebenarnya tidak baik, tapi ya bagaimana lagi, itu adalah bawaannya tidak bisa dirubah kayak gitu. Nah itu ya seputar itu sih. Oke. Sekarang kita udah nyampe di pertanyaan terakhir nih buat keduanya. Apa makna pemilihan mahasiswa bagi Mas Danang dan Mbak Aul sendiri? Secara pribadi. Mungkin dari Mas Danang dulu. Pemilihan mahasiswa, Makna pemilihan mahasiswa untuk Mas Dan. presiden mahasiswa. Ya, tadi Ya, pemilu raya kali ini ya, menurut saya ya, kita itu adalah sebuah tingkatan terkecil buat belajar dari demokrasi ya, sebelum ke tingkat negara ya. Jadi pemilu raya ini memiliki makna ya, gimana kita berintegritas, gimana cara kita menjaga sikap dalam politik. Itu saja. Apa tadi makna pemilihan di kampus? Ya, tentunya ketika kita bicara pemilihan di kampus ini adalah wadah kita untuk belajar ya. Kita belajar berdemokrasi yang sehat, berpolitik tanpa money politik, kayak gitu kan, berpolitik yang santun, tidak menyerang personal. Nah itu mungkin bagi saya makna pemilihan di kampus itu seperti itu. Kita di sini belajar memilih yang ideal, belajar menyelenggarakan pemilihan yang ideal dan baik, sehat, sebagaimana mestinya gitu kan. Dan semoga ya harapannya sama seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Gunarso, bahwa semoga pemilu raya yang ada di UPB itu sebagai role model ya untuk pemilihan-pemilihan ya, entah itu daerah ataupun apa gitu kan. Kita memberikan contoh ini loh, pemilihan tanpa money politik, tanpa menyerang personal kayak gitu. Kita berkompetisinya yaitu lewat rancangan program kerja dan visi misi yang kayak gitu kan, tidak dengan uangnya ataupun dengan kita menyerang personal kayak gitu. Nah itu sih harapan saya. ya. Terima kasih banyak nih buat Mas Danang dan Mbak Aul untuk waktunya, sudah berbagi insting yang sangat berharga untuk hari ini. Ya, dari perbincangan kita ada beberapa poin penting nih yang bisa kita ambil. Yang pertama itu ada proses pemilu itu bukan hal yang sederhana dan banyak tahapan pengawasan dan kerja keras dari KPUM untuk memastikan semua berjalan dengan adil dan transparan. Yang kedua, bagi mahasiswa kita punya tanggung jawab untuk berpartisipasi, karena suara kita akan menentukan siapa yang membawa suara aspirasi kita setahun ke depan. Nah, yang ketiga, tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi yang penting adalah komitmen untuk terus belajar dan bekerja untuk kepentingan mahasiswa. Nah, kita udah sampai di akhir. Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Aul dan Mas Danang. Semoga semua yang diberikan bermanfaat dan bisa jadi informasi penting untuk mahasiswa. Untuk teman-teman pendengar semua, saya ulangi lagi ya, jangan lupa gunakan hak pilih kalian pada Selasa 9 Desember 2025 di Aula Universitas Putra Bangsa. Jangan lupa untuk datang dan gunakan hak pilih kalian. Masa depan kampus ini juga ada di tangan kalian. Suara kalian menentukan, suara kalian berpengaruh, dan suara kalian berarti. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dari podcast Ojustik hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kita wujudkan demokrasi kampus yang berkualitas. Saya Rama Welita, pamit undur diri.